Nomor 1. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Indonesia memiliki berbagai wilayah yang menjadi sumber atau deposit minyak bumi, umumnya berada di daerah pantai atau daerah lepas pantai. Nomor 2. Senyawa utama pada minyak bumi. Nomor 1. Jenis senyawa yaitu hidrokarbon. Presentasinya 90-99%. Kandungan senyawa alifatik jenuh, aromatik, dan asikloalkana. Nomor 2. Jenis senyawa belerang. Presentase 0,7-7%. Kandungan senyawa tioalkana dan alkanatiol. Nomor 3. Jenis senyawa nitrogen. Presentasenya 0,01-0,9%. Kandungan senyawa pirol. Nomor 4. Jenis senyawa oksigen. Persentase 0,01-0,4%. Kandungan senyawa asam karboksilat. Nomor 5. Jenis senyawa organologam. Presentasinya sangat kecil. Kandungan senyawa logam nikel. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. 1. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. 2. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap kedua yaitu pada pengolahan minyak bumi ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi perengkahan atau cracking, yaitu pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 1. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 2. Proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 3. Pembersihan,
Dari kontaminasi atau treating, pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan zat kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenasi. Fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. 1. Gas. Gas yang bisa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari Liquefied Petroleum Gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. 2. Petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang biasa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. 3. Ligronin atau nafta. Ligronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Nafta biasanya digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat adiktif bensin. 4. Bensin atau gasolan. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana yang memiliki titik didih sekitar 40-200 derajat Celcius. 5. Kerosin atau minyak tanah. Kerosin adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 derajat sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet. 6. Solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom lebih dari C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. 7. Oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan khususnya kendaraan bermotor. 8. Residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang lebih 500 derajat Celcius. Bensin terbuat dari minyak mentah berwarna hitam yang dipompa dari dalam permukaan bumi. Cairan ini juga biasa disebut dengan sebagai minyak bumi dan di dalamnya terdapat kandungan hidrokarbon. Bensin terdiri dari dua komponen utama, yaitu N-heptana CH7H16 dan isoktana CH8H18. Komponen tersebut yang pada akhirnya menentukan kualitas bensin utamanya untuk kandungan isoktana. Makin tinggi kandungan isoktana, maka suatu jenis bensin akan memiliki bilangan oktan yang makin tinggi. Contoh, Pertalite dengan angka oktan 90, Pertamax dengan angka oktan 92, Pertamax Turbo dengan angka oktan 98. Zat anti ketuk atau anti knocking adalah zat tambang yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi atau yang disebut juga ketukan pada mesin. Contoh, tetratelilate dapat meningkatkan angka oktan pada bensin sehingga dapat mengurangi ketukan pada mesin. Kegunaan: sebagai bahan adiktif dalam bahan bakar bensin dalam bentuk timbal, tetraetil atau tetraethylate yang berfungsi untuk meningkatkan daya pelumas juga meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga kinerja kendaraan bermotor meningkat.